Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan permintaan dari teman untuk menjelaskan jenis-jenis skor di dalam pengukuran di bidang psikologi. Skor adalah penghargaan kuantitatif yang diberikan kepada individu ketika memberikan tanggapan atau jawaban terhadap alat ukur dalam sebuah proses pengukuran. Dari jawaban atau tanggapan kemudian dikonversi menjadi skor. Yang dipakai adalah bisa berupa rubrik atau bisa juga berupa kunci jawaban. Skor adalah penghargaan ketika perilaku muncul meski tanpa alasan kemunculannya. Jadi misalnya ini adalah skala agresivitas, ada satu perilaku, misalkan dalam 3 hari ini saya memukul orang. Kita nggak tahu memukulnya itu karena membela diri ataukah karena benar-benar karena dilandasi oleh agresivitas. Tapi ketika dia memukul, dia sudah mendapatkan skor dalam hal agresivitas. Oleh karena itu, dalam pengukuran di bidang psikologi, pengukuran dengan satu butir atau butir tunggal sangat dilarang. Karena untuk mengantisipasi hal seperti ini, sehingga diperlukan butir-butir yang lain untuk menjadi pelengkap, sehingga alat ukur ini akan menghasilkan skor yang lebih reliabel daripada ketika hanya menggunakan satu butir informasi saja. Jawaban kemudian dikode sebelum menghasilkan sebuah skor, sehingga dapat dikatakan kode itu berbeda dengan skor. Setelah skor didapatkan, kemudian ada proses interpretasi. Interpretasi hasilnya bisa berbentuk sebuah tipe atau tipologi A dan B misalkan. Juga bisa berbentuk sebuah tingkatan. Proses scoring itu diantarai oleh dua proses, yaitu coding dan grading. Scoring adalah menyematkan angka kuantitatif terhadap satu karakteristik individu, hasilnya kemudian digradingkan sehingga muncul misalkan satu cut point tertentu nilainya A, satu cut point tertentu nilainya B, dan sebagainya. Ini adalah contoh sebuah kode. Jawaban yang diberikan peserta tes pada opsi-opsi butir pilihan ganda adalah sebuah kode, bukan skor. Ketika dikonversi misalkan kuncinya adalah A, kemudian mendapatkan skor 1, misal kuncinya adalah D juga mendapatkan 1, ini kuncinya misalkan C mendapatkan skor. Nah, ini adalah kode, sedangkan skor adalah hasil konversi kode tersebut dalam bentuk kuantitatif. Kode yang diberikan terhadap tanggapan pada skala psikologi itu adalah kode, bukan skor. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya pada skala Likert itu adalah sebuah kode, belum menjadi sebuah skor. Menjadi sebuah skor ketika sudah ada satu proses yang mengantarainya sehingga kode-kode ini menjadi sebuah skor. Skor yang dihasilkan dari opsi pengukuran Likert adalah data yang bersifat ordinal. Misalkan ini adalah skor, jarak 1 dan 2 dengan jarak 2 dan 3 itu berbeda karena hanya menjelaskan urutan-urutan saja. Setelah ditransformasi bisa jadi jarak 1 dan 2 itu segini, kemudian jarak 2 dan 3 itu lebih lebar. Namun sebagian peneliti langsung mengasumsikan, atau istilahnya adalah kalau kita nyari di Google, istilahnya treated as interval. Jadi data yang bersifat ordinal ini diperlakukan sebagai data yang bersifat interval. Karena hasil penelitian beberapa menunjukkan bahwa ketika Likert bentuknya ordinal maupun ordinal korelasinya sangat tinggi. Namun yang saya jelaskan di sini adalah 1, 2, 3 itu adalah masih berbentuk kode ordinal, bukan sebuah skor. Untuk menjadi skor harus memerlukan proses yang lebih lanjut, misalkan melalui MSI atau RAS model untuk menjadikannya sebuah data
interval. Berikut ini adalah karakteristik skor. Skor merepresentasikan informasi mengenai atribut individu. Ada berbagai macam atribut di dalam individu. Ada caring, ada confident. Skor tidak merepresentasikan individu, akan tetapi atributnya. Apa yang melekat dalam individu tersebut, misalkan kecerdasan, kemudian kompetensi, dan sebagainya. Dengan demikian penulisannya, misalkan skor secara panjangnya adalah skor tes matematika, skor yang didapatkan dari tes yang mengukur kemampuan matematika, atau skor yang didapatkan dari skala yang mengukur kecemasan. Karakteristik yang kedua adalah skor bersifat kuantitatif. Oleh karena bersifat kuantitatif, skor dapat dikenakan proses operasi matematika, sehingga skor dapat ditransformasikan dengan persamaan linier, misalnya persamaan linier, sehingga berbentuk menjadi skala yang berbeda. Kita perlu membedakan antara terminologi count atau mencacah dan sum atau menjumlahkan. Mencacah adalah mengumpulkan, sedangkan menjumlahkan adalah menerapkan operasi hitung, karena bagian-bagiannya sudah memiliki karakteristik atau kondisi tertentu, misalkan memiliki bentuk yang sama atau karakteristik yang sama sehingga bisa dihitung. Namun count meskipun bentuknya berbeda-beda, bisa saja dicacah. Cacahnya 4, tapi jumlahnya bisa jadi 2. Ini cacahnya 3, bisa jadi juga jumlahnya adalah 3, sehingga perlu dibedakan. Skor bersifat kuantitatif sehingga bisa dikenakan proses penjumlahan. Skor merupakan titik pada sebuah kontinum. Misalkan ini adalah kontinum yang dianalogikan sebagai garis maya yang memuat titik-titik yang memiliki perbedaan intensitas dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Skor adalah titik salah satu di antara interval atau kontinum ini, sehingga skor yang rendah dan skor yang tinggi memiliki perbedaan karakteristik berdasarkan atribut yang diukur. Selanjutnya, skor bersifat unidimensi. Unidimensi artinya merujuk pada kemampuan tunggal, misalnya kemampuan berbahasa asing. Meskipun di dalamnya terdiri dari listening, comprehension, grammar, dan sebagainya, namun kemampuan berbahasa asing. Meskipun terkadang skor didapatkan dari suatu komposit, skor memberikan informasi satu kemampuan. Satu kemampuan saja yang dimulai dari rendah hingga tinggi. Skor tidak bisa bersifat bercabang seperti ini, karena karakteristik seperti ini bukanlah skor, ini adalah sebuah tipe. Jadi meskipun sebuah skor didapatkan dari beberapa sumber, misalkan aritmetika, geometrika, aljabar, skor komposit kemudian berubah menjadi satu yang namanya unidimensi. Seperti halnya kabel ini, ketika terdiri dari berbagai macam kabel, ketika dijadikan satu komposit berubah menjadi satu urutan, yaitu kemampuan matematika yang dimulai dari kemampuan yang rendah hingga tinggi. Meskipun di sini ini komponennya berbeda-beda. Tipe skor. Yang pertama adalah skor berdasarkan levelnya. Ada skor yang berdasarkan satuannya adalah butir, ada skor yang didapatkan dari kumpulan butir, dan ada skor yang didapatkan dari skor tes. Skor butir adalah skor yang didapatkan dari sebuah butir. Bentuknya bisa berupa skor terbobot atau tidak terbobot. Sedangkan skor aspek atau kumpulan butir didapatkan dari model-model kumpulan butir, misalnya teslet, parcel, domain, vektor, faset, dan sebagainya. Skor kumpulan butir ini dapat merupakan skor yang berdiri sendiri atau skor yang tidak dapat berdiri sendiri. Skor yang berdiri sendiri misalnya adalah Big Five, ada yang mana skor faktor. Ekstraversi misalkan bagian dari 5 faktor, itu skor yang dapat berdiri sendiri. Selain itu ada juga skor tes. Skor tes adalah skor yang didapatkan dari seluruh butir maupun kumpulan-kumpulan butir.
ada dua kumpulan, di dalamnya ada butir. Skor tes adalah keseluruhan dari bagian-bagian tersebut. Skor tes dapat dimunculkan dari mengumpulkan informasi-informasi butir dengan cara menunjukkan yang belum menunjukkan sebuah tingkatan. Ini hanya mengumpulkan, akumulatif. Ada juga skor tes yang sudah menunjukkan capaian. Jadi misalkan skor 10, artinya kemampuannya di sini. Misalkan kemampuan untuk meloncati sebuah rintangan. Kemampuan, skor menunjukkan kemampuan. Di sisi lain yang bersifat kumulatif, skor hanya menunjukkan kumpulan-kumpulan saja. Jadi ketika kita membeli kentang misalkan, karena bersifat kumulatif, di dalamnya ada kentang kecil, kentang besar, dan sebagainya, hanya merupakan count saja. Tapi kalau sudah merupakan capaian, ini sudah kentang yang kita miliki kecil ataukah kentang yang memiliki besar. Ini sudah menunjukkan sebuah level atau capaian. Skor tes yang didapatkan dari keseluruhan informasi yang ada di dalam tes sudah mampu diinterpretasikan untuk menunjukkan atribut. Berbeda dengan butir yang belum menunjukkan sebuah atribut, masih bersifat parsial, skor bisa menunjukkan sebuah atribut. Skor tes yang didapatkan dari tes memiliki elemen yang dikombinasikan melalui berbagai macam cara agregasi, sehingga membentuk sebuah skor komposit. Agregasi dilakukan dengan asumsi atau syarat. Diharapkan semua butir di dalam sebuah skor mengukur hal yang sama. Jadi misalkan sebuah skor mengukur kecemasan, semua butir harus kontennya tentang kecemasan atau aspek-aspek dari kecemasan. Yang kedua, butir-butir di dalam skor harus memiliki level pengukuran interval, karena jika tidak interval tidak dapat dijumlahkan. Kemudian yang ketiga, skor harus memiliki asumsi tertentu, misalkan paralel, yaitu blueprintnya sama, minnya sama, dan sebagainya. Tau ekuivalen atau tau ekuivalen secara esensial. Ini nanti akan dipelajari dalam mata kuliah psikometrika. Ini adalah contoh. Paper ini membahas beberapa contoh agregasi skor yang dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga tetap sehat hingga kita bisa membahas masalah ini lebih lanjut. Yang kedua adalah skor tampak dan skor laten. Skor tampak itu bisa kelihatan melalui pengamatan. Dia muncul di dalam sebuah report. Namun skor laten tidak bisa muncul secara tiba-tiba di dalam sebuah report, harus melalui proses estimasi. Makanya ini saya gambarkan sebuah hantu, sedangkan ini misalkan melihat sebuah hilal gitu menggunakan teropong. Skor tampak. Skor tampak adalah skor yang didapatkan langsung dari pengukuran. Keywordnya adalah langsung. Misalnya seorang peserta tes menjawab 10 soal, dari 10 soal yang ada yang dijawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan skor sebesar 100. Ini adalah skor tampak langsung melalui kalkulasi bisa didapatkan. Seperti halnya contoh yang ada di gambar ini. Skor tampak kelemahannya adalah di dalamnya masih terkandung error, sebagaimana halnya di teori psikometri. Skor tampak di dalamnya ada true score dan error. Ada banyak cara untuk mendapatkan skor tampak. Ada yang melalui cara dengan menjumlahkan, ada yang mengambilnya melalui rata, ada yang dikalikan dengan pembobot. Kelebihan skor yang diproses melalui rata-rata adalah dapat mengakomodasi data hilang, namun keragamannya masih rendah. Kelebihan skor yang melalui proses penjumlahan adalah data yang dihasilkan bervariasi karena range-nya sudah sangat tinggi, namun tidak dapat mengakomodasi data hilang. Contohnya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari ini, otomatis varian atau deviasi standar di sini lebih tinggi daripada skor rata. Namun ketika ada data hilang seperti ini, jumlah akan kehilangan informasinya. Sedangkan di rata tetap bisa mengakomodasi semua informasi yang ada. Skor laten.
Skor laten adalah skor yang muncul secara tidak langsung dari proses pengukuran, melainkan muncul melalui proses pemodelan, inferensi, atau estimasi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih Mas, kok nggak langsung saja, kok pakai tidak langsung-langsungan? Jawabannya adalah karena atribut manusia itu kompleks, sehingga tidak dapat langsung diketahui. Untuk mengetahui kadar agresivitas manusia, misalnya, kita tidak bisa langsung mengenali apakah dia memukul, menggebrak, dan sebagainya. Kita perlu mengenali dari banyak indikator agresivitas. Kita mungkin menurunkannya menjadi beberapa indikator keperilakuan, kemudian baru diturunkan menjadi butir-butir. Nah, proses ini secara tidak langsung akhirnya memunculkan skor laten. Jenis-jenis skor laten. Skor laten bisa didapatkan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui analisis faktor. Yang kedua, melalui pendekatan item respon teori atau teori respon butir. Tentunya yang ketiga dan keempat juga ada pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa mengestimasi skor laten. Yang pertama adalah skor faktor, merupakan keluaran analisis dari analisis faktor, baik mau konfirmatori maupun eksploratory. Contohnya di SPSS ada menu Bartlett, regression, dan sebagainya yang sifatnya limited information. Selain itu ada juga skor IRT yang biasanya dikeluarkan oleh program-program atau software yang menggunakan analisis dengan model ini. Ada EAP, MAP, WLME, dan sebagainya yang merupakan pendekatan yang sifatnya full information. Bagi yang ingin mempelajari, ada juga peneliti yang membandingkan antara limited information sama full information yang dipakai ketika pada non-normal population. Apa beda skor laten dan skor empirik atau skor tampak? Skor tampak masih mengandung error pengukuran, sedangkan skor laten sudah bebas dari error pengukuran. Skor tampak bebas dari error jika reliabilitasnya adalah 1 atau reliabilitas dan validitasnya sempurna. Sedangkan skor laten didapatkan dari estimasi dan pemodelan yang tepat akan menghasilkan yang benar-benar pure dari error pengukuran. Ini adalah contoh paper yang kami tulis untuk mengakomodasi efek metode sehingga memunculkan model yang paling tepat untuk mengakomodasi error pengukuran, karena kadang-kadang error pengukuran itu muncul karena adanya pemodelan yang kurang tepat. Praktek, misalnya saya memiliki sebuah tes yang terdiri dari 3 subtes, yaitu verbal, numerik, dan figural. Untuk mendapatkan skor tampak, saya tinggal menghitungnya. Misalkan ini adalah TPA tampak, didapatkan dari penjumlahan dari ketiga ini, verbal to figural. Ini adalah skor tampak karena dihasilkan secara langsung dari proses kalkulasi dari ketiga. Jadi 64 adalah penjumlahan 31 tambah 15 ditambah 18. Bagaimana skor laten yang didapatkan dari ketiga ini? Misalkan kita menggunakan analisis faktor, kita lakukan dimension reduction faktor, kemudian kita masukkan ketiga subtes ini. Kemudian di sini ada menu score di SPSS. Ketika kita klik save as variables, nantinya akan memunculkan skor laten di dalam layar data SPSS ini. Ada berbagai macam metode, regresi, Bartlett, Anderson, Rubin, dan sebagainya. Misalkan kita menggunakan regression, klik continue, lalu OK. Nah, nanti di SPSS akan menampilkan kolom baru yang merupakan skor laten, dinamakan dengan faktor 1 karena sesungguhnya verbal, numerik, dan figural ini sebenarnya satu faktor. Ini adalah contoh skor laten. Kita coba melakukan
estimasi korelasi terhadap skor tampak dan faktornya berapa korelasinya. Didapatkan korelasi yang sangat tinggi sekali, yaitu 0,99. Dengan kata lain, bahwa skor tampak yang dihasilkan di sini sudah tidak banyak mengandung error, sehingga korelasinya dengan skor laten sangat tinggi. Yang ketiga adalah skor berdasarkan pengolahannya. Kita break dulu, nantikan jenis-jenis skor video di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.